Shalom, perkenalkan nama saya Aprilia Kambe, kelas D1 Ekstensi Keperawatan, Fakultas Keperawatan semester 5 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang penanganan pada pasien dengan kejang epilepsi. Apa yang dimaksud dengan epilepsi? Epilepsi adalah kejang berulang yang tidak terkait dengan demam atau dengan serangan otak akut. Penyebab atau etiologi dari kejang epilepsi ini yang pertama, idiopatik. Idiopatik adalah tidak diketahui akan apa yang menyebabkan sehingga terjadinya kejang epilepsi. Yang kedua, kelainan kongenital. Kelainan kongenital adalah kelainan yang didapatkan selama atau dialami dari lahir. Yang ketiga yaitu infeksi. Infeksi berhubungan dengan infeksi di otak yang menyebabkan sehingga terjadinya epilepsi atau kejang. Yang keempat yaitu trauma kepala. Trauma atau benturan pada daerah kepala yang mengganggu bagian sistem otak dapat menyebabkan terjadinya kejang atau epilepsi. Yang kelima yaitu gangguan vaskuler. Gangguan pada pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya gangguan kejang epilepsi yang diakibatkan oleh adanya sistem peredaran darah di otak mengalami gangguan atau hambat. Patofisiologi pada kejang epilepsi yaitu kejang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara pengaruh inhibisi dan eksitatori pada bagian otak. Ketidakseimbangan ini bisa terjadi karena yang pertama, gangguan metabolisme neuron yang mengakibatkan gangguan lalu lintas K positif dan NF positif pada ekstra dan intraseluler. Kemudian mengakibatkan konsentrasi K positif lebih sedikit dan NF positif lebih banyak pada intraseluler. Neuron-neuron secara spontan dan berulang melepaskan muatan listriknya sehingga mengakibatkan atau menyebabkan pasien itu mengalami kejang epilepsi. Yang kedua yaitu gangguan neurotransmitter. Dan gangguan neurotransmitter ini mengakibatkan ambang lepas muatan listrik menjadi sedikit sehingga mengakibatkan epilepsi atau kejang. Klasifikasi kejang epilepsi terdiri atas kejang umum, di mana kejang umum ini yaitu kejang kronik-kronik yang merupakan bentuk kejang yang banyak terjadi pada pasien yang dengan gejala yaitu pasien tiba-tiba jatuh, kemudian terjadinya kejang, sianosis, dan pasien yang mengalami kejang memiliki gejala menggigit lidah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang terdiri dari CT scan kepala, di mana CT scan kepala yaitu untuk mengetahui daerah kepala apakah terdapat cairan atau tidak sehingga menyebabkan pasien itu mengalami kejang epilepsi. Yang kedua yaitu tindakan pemeriksaan MRI brain atau kepala, di mana pemeriksaan ini hampir sama dengan CT scan kepala, tetapi MRI yaitu untuk mengetahui bagian kepala
mendeteksi bagian kepala secara terperinci dan lebih jelas. Terapi pencegahan pada pasien dengan kejang epilepsi terdiri atas terapi farmakologi dan non-farmakologi. Terapi farmakologi yaitu obat anti epilepsi atau OAE, di mana obat anti epilepsi ini diberikan apabila diagnosis epilepsi itu sudah dipastikan, dengan durasi pemberian obat anti epilepsi 2 kali atau per 12 jam. Untuk terapi non-farmakologi yaitu menghindari faktor pemicu terjadinya epilepsi, yaitu misalnya stres, konsumsi kopi, dan alkohol. Pada saat ini saya akan melakukan simulasi pada pasien dengan kejang epilepsi. Ketika kita menemukan pasien dengan kejang epilepsi, maka tindakan pertama yang kita lakukan yaitu amankan lingkungan. Yang pertama, singkirkan benda-benda yang berhubungan dengan pasien atau korban. Setelah itu dilanjutkan dengan mengatur posisi dari korban. Langkah berikutnya, kita mengecek keadaan umum pasien atau korban, mengecek kesadaran, mengecek nadi. Setelah itu cek nafas pasien dan penolong menunggu pasien atau korban yang mengalami kejang epilepsi sampai kejang epilepsinya berhenti, sambil mengobservasi berapa lama kejang epilepsi ini berlangsung atau terjadi. Sambil menunggu bantuan atau panggilan ambulans, tindakan yang kita lakukan adalah membuka mulut pasien. Tindakan ini yaitu seperti tindakan jaw thrust, yang artinya menahan leher dan membuka mulut pasien untuk mencegah tergigitnya lidah oleh gigi. Setelah itu, jika kejang sudah berhenti, tindakan yang kita lakukan adalah mengatur posisi mantap dengan posisi pasien dimiringkan, dengan kaki ditekuk, tangan ke arah dada, sambil menunggu panggilan ambulans. Sekian pemaparan materi dari saya tentang penanganan pada pasien dengan kejang epilepsi beserta dengan simulasi atau video penanganan pasien kejang epilepsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.